Haleluya, terpuji nama Tuhan. Bertemu lagi dengan kami dalam doa bersama di pagi ini, doa Ibu Esther. Mari saudaraku yang ada di rumah, bersama-sama pada saat ini kita datang kepada Yesus. Kita datang kepada Allah kita yang hidup, sebab kasih setianya lebih daripada hidup. Kita tinggikan Dia di rumah-rumah kita, di tempat tidur kita, dimanapun kita. Mari kita ambil posisi kita untuk menyembah Tuhan pada saat ini. Dia sungguh baik. Dia Bapa yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Dengan segenap hati katakan, Bapa Engkau baik. Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu
Ada sesuatu yang terjadi ketika kami datang menyembah-Mu. Ada kuasa-Mu yang kami rasakan ya Tuhan. Ada pemulihan, ada kekuatan baru. Haleluya. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Menyembah Engkau Allah yang menciptakan hidup kami. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saatku menyembah-Mu. Mari kita sembah Tuhan kita. Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu. Kau bertata di atas. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, Kau bekerja bagi kami Tuhan. Saatku menyembah-Mu. Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu. Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Kami angkat roh kami bagimu Tuhan. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah, kami rasakan kehadiran. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan lebih dalam lagi. Bermasmurlah lagi.
tenggelam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dialah saudara kasih. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kami rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi kami menyembah, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami rindu lebih dalam lagi menyembah-Mu, mengenal akan Engkau, mengenal pribadi-Mu, mengetahui jalan-jalan ini yang kami rindukan Tuhan. Ini yang kami mau Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Allahku, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami dipuaskan, dalam hadirat-Mu kami dibebaskan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama Raja. Haleluya. Diberkatilah Tuhan lewat pujian penyembahan kami yang kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa. Haleluya. Hadirat-Mu telah membebaskan kami, kuasa-Mu telah membangkitkan tubuh kami pagi ini, dan semangat kami dalam memuji menyembah-Mu Kau bangkitkan. Kami bersyukur, kami nikmati kebaikan-Mu. Kami ada pada saat ini oleh karena kebaikan-Mu. Betapa kami bersyukur dan bersukacita. Amin. Segala pujian, penyembahan, segala perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami, bahkan gerakan tangan kami, wajah kami arahkan dan kami tujukan hanya kepada-Mu, hanya menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kiranya dengan kedatangan kami duduk di bawah
menyembah dan memuliakan Engkau. Itu sungguh-sungguh menyenangkan hatimu ya Tuhan. Tersenyumlah Bapa di sorga, tersenyumlah Engkau Yesus atas kami umat tebusanmu, di mana Engkau telah mencurahkan darahmu untuk menebus kami. Engkau telah disalibkan untuk menebus kami. Kiranya dengan penyembahan dan pujian kami pada saat ini, itu sungguh-sungguh menyenangkan hatimu ya Tuhan. Sesungguhnya tidak ada yang dapat kami perbuat untuk membalas segala kebaikan Tuhan. Tapi kiranya dengan penyembahan kami pada saat ini Engkau dimuliakan. Kau bersuka cita ya Tuhan. Kami disegarkan dalam hadirat-Mu, dan kami rindu Bapa juga disegarkan dengan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami akan mendengarkan suara-Mu lagi. Hati kami yang rindu, hati kami yang haus akan Engkau, kami buka kepada kebenaran firman-Mu pada saat ini. Urapi hamba-Mu akan menyampaikannya, dan berkati semuanya kami, baik kami yang ada di tempat ini, demikian saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka ya Tuhan. Tentunya mereka rindu pada saat ini Tuhan. Penuhilah mereka dengan kasih-Mu dan pengertian-pengertian yang baru daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih sehingga kami mengerti akan kehendak-Mu. Kami semakin mencintai Engkau ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami sambut firman ini. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, senang bertemu dengan saudara semuanya. Sekali lagi saudara, karena Ibu Esther sangat rindu supaya setiap pagi itu ya, haleluya. Supaya setiap pagi itu kita diberkati oleh firman Tuhan, saudaraku, sehingga kita menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan saja. Kalau dulu kita, saudaraku, ada lagunya Sukacita, ya kadang-kadang kita olahraga pagi, tapi sekarang kita menyembah Tuhan, lebih menikmati hadirat Tuhan, lebih menikmati penyembahan kita, ya saudaraku. Ya, nanti kita siang bisa nyanyi-nyanyi lagi, saudaraku. Dan kemudian ada sedikit waktu lebih banyak untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena saya percaya saudara yang kasih kita mengerti firman Tuhan sehingga kita bisa melakukannya. Bagaimana kita melakukannya kalau kita tidak mengerti? Jadi kita mengerti firman Tuhan dan kemudian saudaraku kita merenungkannya, kita melakukannya. Apa yang kita renungkan saudara? Yang kita renungkan adalah firman Tuhan yang kita dengar. Setelah kita renungkan, kita pikirkan, kita bayangkan, kemudian kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita sepanjang hari ini dan seterusnya saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat menikmati berkat Tuhan. Bagi saudara kami yang mungkin baru pertama bergabung dengan doa pagi bersama Ibu Esther, saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Saudara yang kasih, Tuhan memberkati kita. Saya dengan Ibu Esther, saudara yang kasih, menyambut saudara di doa pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kiranya tiap-tiap pagi saudara sungguh diberkati oleh Tuhan, sehingga tiap-tiap pagi saudara juga akan mengingat akan doa pagi ini, dan saudara tidak akan melupakannya, tetapi saudara dengan semangat untuk tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi bangun dan kita berdoa. Dan jangan lupa saudara yang kasih, dibagikan lagi kepada teman sahabat kita di grup-grup yang ada di handphone saudara, bagikanlah supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Dan sampaikan kepada mereka, jangan lupa di YouTube saudara yang kasih, di like, di share, saudara yang kasih, dibunyikan lonceng, sehingga tiap-tiap hari mereka diingatkan oleh firman Tuhan dan doa bagi kita saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan mengasihi saudara semuanya. Tuhan meneguhkan, menghiburkan, dan memberikan kekuatan kepada saudara semuanya. Haleluya. Hari ini kita akan memasuki lagi firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 2. Haleluya. Sekarang kita sudah masuk kepada 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat 16. Yang diberkati dari pasal yang kemarin katakan, terima kasih Tuhan, saya diberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat kita menikmati firman Tuhan ini. Haleluya. Kita baca firman Tuhan ini yang akan memberkati kita saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan.
Saya akan membacakan firman Tuhan ayat yang pertama. Saudara semua yang ada di rumah, bacalah firman Tuhan ini bersama dengan saudari kita Apolonia. Ditanggap saudara, baca dengan sungguh-sungguh. Ketika kita membacanya sudah menerima berkatnya. Roh Allah bekerja dalam hati kita untuk memberikan pencerahan dan pengertian ketika kita membaca. Haleluya. Saya akan mulai. Demikian pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi dia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat 16 bersama-sama. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ajaib Tuhan kita, besar perbuatannya, dahsyat Dia, saudara punya kasih. Setiap pagi firman-Nya diberikan kepada kita luar biasa, saudara. Hari ini kita belajar, saudaraku, mengenai hikmat yang benar, hikmat yang datangnya dari Allah. Paulus berkata di sini dalam ayat yang pertama, aku tidak datang dengan hikmat manusia atau dengan kata-kata hikmat manusia. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Paulus, isi khotbah Paulus itu, saudaraku yang kekasih, tidak berdasarkan kepada pemikiran manusia yang paling mutakhir. Sekali lagi, khotbah Paulus itu atau isi khotbah Paulus itu tidak berdasarkan kepada pemikiran manusia yang paling mutakhir, tetapi saudaraku yang kekasih, ya berdasarkan kebenaran firman Allah. Nah, dikatakan saudaraku yang kekasih di sini tadi, ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah. Tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat yang menyampaikan kesaksian kepada Allah. Sebab aku telah memutuskan untuk mengetahui, tidak mengetahui apa-apa.
di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan, ya, dan aku sangat takut dan gentar. Nah, saudaraku, Paulus itu datang, saudaraku, untuk memberitakan Injil Tuhan, bukan dengan kata-kata hikmat manusia. Sebaliknya, dia memutuskan beritanya atau berita kebenaran itu, saudara yang kasih, yaitu inti daripada Injil. Apakah inti Injil itu, saudara yang kasih? Kebenaran inti Injil itu adalah penebusan melalui Yesus Kristus dan kepada kuasa Roh Kudus. Inilah berita yang disampaikan oleh Paulus, yaitu kebenaran inti Injil, Yesus, penebusan Yesus Kristus, dan melalui kuasa Roh Kudus. Paulus sangat sadar, saudaraku, akan keterbatasannya. Secara manusia, Paulus itu adalah orang pintar. Gurunya atau dosennya adalah Gamaliel, orang yang ternama, orang yang terpintar pada waktu itu di seluruh dunia. Itulah dosennya atau gurunya Paulus itu, saudara yang kasih. Tapi dia sadar, dia mengerti, dia berkata, saudara yang kasih, aku datang bukan dengan hikmat manusia, bahkan aku datang dengan ketakutan, dengan kerendahan hati. Takut itu artinya, saudara yang kasih, dia tidak sok hebat, dia tidak sok pintar, dia tidak mempergunakan kepintarannya itu untuk menyampaikan berita yang disampaikan itu, saudara yang kasih. Namun dia sadar, sekalipun secara manusia dia adalah orang yang sangat pintar, saudara yang kasih, tapi dia menyadari keterbatasan dirinya. Dia tidak mengandalkan kepintarannya. Dia, saudara yang kasih, dia sadar dia adalah manusia biasa. Dia manusia yang sangat terbatas. Dia tidak mengandalkan kecakapan pribadinya, saudara yang kasih, tapi dia mengandalkan Tuhan. Dia katakan, dan dalam ketakutan serta merasa gentar ada di dalam diriku, dikatakan saudaraku. Akibatnya, apa yang dikatakan oleh Paulus, ketika dia merasa lemah, ketika dia merasa dirinya tidak mampu, ketika dia merasa dirinya tidak ada apa-apanya dibanding dengan kuasa Tuhan, maka dikatakan ayat yang keempat, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak disampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Karena dia sadar dia manusia biasa, maka dia sampaikan pemberitaannya itu bukan dengan kata-kata hikmat manusia, tapi disampaikan dengan kekuatan roh. Ayat 5, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Inilah, saudara kasih, yang disampaikan oleh Paulus. Nah, dikatakan keyakinan akan Allah. Tetapi ayat yang kelima, supaya imanmu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Kekuatan Allah. Saudaraku, apa itu kekuatan Allah? Kemarin kita sudah membaca dari pasal 1 ayat 18. Saya akan bacakan lagi kepada saudara. Dari Roma, dari 1 Korintus 1 ayat 18 itu, saudara kasih. Ayat 18 apa dikatakan? Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka. Akan tetap yang akan saudaraku ya, saya ulangi sekali lagi. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, jadi pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Paulus sadar, saudara kasih, hanya dengan kuasa Allah, saudara kasih, maka ada kuasa. Hanya dengan Roh Kudus, maka pemberitaan Paulus itu menjadi berkuasa oleh kuasa Roh Kudus. Jadi Paulus menyadari tindakan Roh Allah lah yang menginsafkan manusia. Pertama, akan dosa. Kemudian, saudara kasih, akan kebenaran. Yang ketiga, menginsafkan manusia akan penghakiman. Ayat 24, ayat pasal 1, saudara dikatakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus adalah kekuatan Allah.
Ini yang disampaikan oleh Paulus. Pemberitaan, inti daripada pemberitaan Paulus itu adalah Kristus dan kuasa Roh Kudus. Bukan indahnya kata-kata manusia, istilah-istilah, bahasa-bahasa asing. Puji Tuhan, kalau memang kita bisa pakai bahasa Ibrani, kita bisa pakai bahasa Inggris dan bahasa-bahasa yang lain di dalam dunia ini, tapi sesungguhnya letak kuasa Allah itu adalah kepada kebenaran. Inti pemberitaan Injil itu adalah kebenaran dan kuasa Roh Kudus. Makanya Paulus sangat mengedepankan kebenaran dan kuasa Roh Kudus. Kenapa Paulus itu mengedepankan kuasa Roh Kudus itu? Karena Roh Kudus itulah yang menginsafkan kita akan dosa. Orang-orang kalau belum penuh dengan Roh Kudus, dia anggap dia udah orang hebat. Terus terang saja saudaraku, dia melakukan segala macam dosa. Bahkan dia juga pergi ke dukun, dia ke gereja, dia melayani di gereja, membawa nyanyian di gereja. Dia tidak merasa takut. Terus dia berkata, Allah Maha Besar, Tuhan kita panjang sabar, penuh kasih. Bapa di sorga, Maha baik, Maha penyayang, panjang sabar. Begitu yakinnya, padahal saudaraku, dia anggap pokoknya dia melakukan dosa, dia anggap aja biasa. Saya juga dulu begitu. Saya pikir saya sudah baik-baik saja. Tetapi ketika Roh Kudus berdiam di dalam kita, kita lahir baru, kita terima Roh Kudus, maka Roh Kudus itu menginsafkan kita akan dosa. Ternyata tidak ada apa-apanya kita. Ternyata kita adalah manusia bejat, manusia sampah, manusia yang kotor, manusia yang penuh dosa, manusia hina. Roh Kuduslah yang menginsafkan kita akan dosa. Roh Kuduslah juga menginsafkan kita akan kebenaran. Roh Kuduslah juga akan menginsafkan kita akan penghakiman, sehingga kita takut melakukan dosa. Kita sudah belajar kemarin firman Tuhan, sedikit hanya lupa Musa itu menyunatkan anaknya. Padahal Allah sudah mempunyai rencana yang begitu indah kepada Musa, membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan itu ke satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi karena Musa lupa mengangkat, Musa lupa untuk menyunatkan anaknya, Allah sudah kasih berikhtiar untuk membunuh Musa. Makanya saya katakan, tidak ada dosa yang terlalu kecil. Kecilnya dosaku, kecilnya dosaku. Dosamu kecil segini, dosa saya kecil segini, dosa yang lain kecil juga segini. Kecil, 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 sehingga dosa keluarga kita sebesar jengkol. Dosa keluarga yang sana lagi sebesar jengkol lagi. Dosa satu kampung sana bukan lagi sebesar jengkol, sebesar bola. Dosa satu provinsi sana sebesar apa saudaraku? Sebesar ya bola yang lebih besar lagi. Wah, masuk surga. Berapa bola, berapa jengkol. Sehingga surga itu penuh dosa juga itu, walaupun sedikit-sedikit, hanya sedikit-sedikit dosanya. Tidak ada dosa yang terlalu kecil yang diabaikan oleh Tuhan. Namun tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, jangan ulangi lagi dosa itu. Jadi saudara, Roh Kudus yang menginsafkan kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak sadar siapa kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak sadar betapa banyaknya dosa kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak sadar saudaraku bahwasanya akan ada penghakiman. Saudara yang kasih, sehingga saudara yang kasih, kita tidak bermain-main untuk hidup. Dan Paulus itu membawa kesaksian tentang kuasa penyelamatan dari Kristus yang sudah bangkit. Inilah berita Paulus, bahwasanya Yesus telah bangkit, Yesus telah mati, dan juga kalau saudara yang kasih, Yesus mati untuk menebus dosa kita, dan dia bangkit, saudara yang kasih. Inilah juga berita yang disampaikan oleh Paulus. Dan bagaimana saudara yang kasih, Kristus sudah bangkit dalam Kisah 2 ayat 36, kita bisa baca itu nanti. Dan kemudian saudara yang kasih, Paulus memberitakan kuasa Roh Kudus itu untuk menolong kita mengerjakan kekudusan Allah di dalam diri kita.
mengerjakan kekudusan. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa hidup kudus, saudara yang kasih. Padahal firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus, kuduslah kamu, sebab aku ini kudus. Kuduslah kamu, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa hidup melakukan firman Allah ini. Dan Paulus juga menerangkan bahwasanya dengan Roh Kudus kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar, sama seperti yang dikatakan oleh Yohanes. Saudara yang kasih, barang siapa yang percaya kepada Allah, dia menjadi anak-anak Allah. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kepergian Yesus kepada Bapa ke sorga berhubungan dengan turunnya Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun, maka Roh Kudus memenuhi orang-orang yang percaya, orang-orang yang rindu kepada Tuhan. Maka pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus bisa dikerjakan oleh orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau enggak, bagaimana mungkin kita dapat melakukannya? Tapi bersama dengan Roh Kudus, maka kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Nah, saudara kasih, kuasa Roh Kudus juga mengubah kehidupan kita. Penjara tidak mengubah kehidupan seseorang. Ada orang masuk penjara, bukannya bertobat. Puji Tuhan, Jack Marpau bertobat. Maka dia berkata, di kamar 10 tahun, tebus dosa ki. Tapi sesungguhnya karena ada memberitakan firman Tuhan kepadanya, dan dia membuka hati. Di situ dia bertobat. Tapi ada begitu banyak orang-orang yang keluar dari penjara, bukannya makin bertobat, malah dia makin jahat. Dia berkata, lebih enak aku keluar dari penjara, nanti aku akan melakukan kejahatan lagi. Aku akan masuk lagi ke penjara, di penjara ada makan. Di penjara tidak perlu bayar kos, tidak perlu bayar kontrakan. Tiap hari ada yang termakan. Enak di penjara. Dia katakan, sudah keluar dari penjara, makin jahat. Roh Kudus mengubah kehidupan orang yang terikat dosa. Roh Kudus menyadarkan, melepaskan dari belenggu. Maka karena itu, saudaraku, mari kita selalu rindukan kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus mengerjakan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Kita melihat Petrus ketika dia penuh dengan Roh Kudus. Tadinya dia takut, saudaraku, ketika dia ditanyain, ketika Yesus ditangkap oleh orang-orang Romawi itu, maka seorang perempuan berkata kepadanya, engkau salah seorang dari murid Tuhan Yesus itu. Ketahuan dari bahasanya. Kita itu ketahuan dari bahasa kita. Saya ini udah pasti orang Batak. Ketahuan dari bahasanya. Petrus juga dikatakan seperti itu. Ketahuan dari bahasanya. Tadi Petrus berkata, aku gak ngerti apa yang kau bilang. Aku gak kenal orang itu. Aku gak tahu apa yang kau bilang. Persis hampir sama. Ya, saudara kasih. Tetapi ketika Petrus penuh dengan Roh Kudus, maka dia berkhotbah, dia berkata, dengarlah hai orang-orang Yahudi. Orang-orang ini bukanlah mereka mau anggur seperti yang kamu katakan, tapi inilah yang dibuatkan oleh Nabi Joel. Petrus itu penuh dengan kuasa, penuh dengan urapan, penuh dengan keberanian. Maka firman Tuhan tadi berkata di sini yang kita baca, Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan keberanian di dalam kasih. Roh Kudus yang memberikan kita keberanian. Roh Kudus mengubahkan kehidupan kita. Nah, saudara yang kekasih, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa, saudara yang kekasih. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa. Tanpa Roh Kudus betapa terbatasnya hidup ini, saudaraku. Dengan Roh Kudus kita bisa melakukan perkara-perkara ajaib dan mujizat. Dengan Roh Kudus kita bisa saudara yang kasih memberitakan Injil dengan urapan. Yesus sendiri berkata dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, melepaskan orang-orang yang terikat, mencelitkan mata yang buta, menyembuhkan yang sakit. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sendiri
melayani Tuhan penuh dengan urapan Roh Kudus, apalagi saya dan saudara. Jangan kita tidak membutuhkan Roh Kudus itu. Kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus segalanya bagi kita, saudara pengasih. Dengan itulah Paulus itu memberitakan firman Tuhan. Oke, saudara pengasih ya, cukup dulu tentang Roh Kudus itu, saudara pengasih yang begitu luar biasa. Ayat 12 dikatakan, saudaraku, ayat yang ke-12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Amin. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, tanpa Roh Kudus kita tidak tahu. 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia. Nah, jadi kita tidak menerima roh dunia, tapi menerima roh Allah, sehingga kita tahu apa yang dikaruniakan Allah, apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Apa yang Tuhan sediakan bagi kita? Ayat yang ke-9. Dari ayat 12 kita kembali kepada ayat 9. Apa dikatakan di situ? Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati, disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya tidak pernah terpikir seperti ini, saudara. Tapi Tuhan sediakan bagi saya. Kemarin mungkin saudara sudah mendengarkan kesaksian saya. Bagi saudara yang baru ikut gabung hari ini, yang baru gabung hari ini, dengarkan, buka lagi saudaramu di YouTube yang kemarin. Doa bagi kita kemarin. Bagaimana Tuhan telah mengubahkan kehidupan saya, saudara mengasihi. Ya, bagaimana Tuhan telah mengubahkan, ternyata di dalam Tuhan itu kita bisa, yang tidak terpandang, yang miskin, yang tidak tahu, yang bodoh, itu kita sudah dengarkan firman Tuhan kemarin. Dan Tuhan katakan hari ini, saudara mengasihi, Tuhan mengaruniakan rohnya kepada kita supaya kita mengerti dan supaya kita tahu apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita sejak semula. Apakah itu, saudaraku, yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam hati, Tuhan sediakan hal-hal yang luar biasa. Oh, betapa hidup ini sungguh sangat menggairahkan, saudara mengasihi. Ada yang Tuhan sediakan bagi kita, saudara mengasihi. Jadi saudara mengasihi, kita tidak menerima roh dunia, kita menerima roh Allah, sehingga kita tahu apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Kita ini, saudara yang kekasih, direncanakan oleh Tuhan sebagai orang-orang yang berkuasa. Sebelum kita diciptakan, Tuhan berkata, kita sama serupa dengan Dia, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan binatang-binatang yang merayap di bumi. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini adalah anak-anak Tuhan yang berkuasa. Bukan saudara kekasih yang lemah-lemah. Kita bukanlah anak-anak Tuhan yang direndahkan, yang dihinakan. Oh tidak. Kita adalah anak-anak Tuhan yang telah ditebus. Memang dahulu kita seperti itu. Adalah orang hina. Adalah orang yang di bawah tekanan iblis. Adalah orang-orang yang dihina oleh manusia. Tapi sekarang kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kenal siapa kita, saudara kekasih. Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada padamu. Tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan engkau. Itu yang dikatakan Paulus juga kepada muridnya Timotius. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah menjadi teladan. Kita, saudara kekasih, saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, jadilah, saudara kekasih, menjadi hamba-hamba Allah. Engkau adalah garam, engkau adalah terang. Terangilah lingkunganmu, terangilah di mana tempat kerjamu, saudaraku, sehingga wibawa Kristus itu ada padamu. Ketika Musa itu turun dari atas gunung itu, orang-orang ketakutan karena kemuliaan Tuhan ada padanya. Hari ini, saudaraku, engkau akan diubahkan oleh Tuhan. Orang-orang akan melihat engkau ada kemuliaan Tuhan di wajahmu. Ketika engkau lewat, ketika engkau berjalan, ada kemuliaan Tuhan. Tidak ada orang yang macam-macam kepada kita. Kenapa? Karena ada roh Allah pada kita. Kita tidak menerima roh dunia ini. Dan ingat, 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang ada padamu lebih besar daripada segala roh apapun yang ada dalam dunia ini. Amin, saudaraku. Roh Allah yang ada padamu lebih besar daripada roh apapun yang ada dalam dunia ini. Roh-roh apa yang ada di lingkunganmu, katakan dalam nama Yesus, segala roh jahat,
roh setan, tunduk. Tutup mulutmu dalam nama Yesus. Kau tahu setan, roh Allah yang ada padaku lebih besar daripada engkau. Tunduk dalam nama Yesus. Tunduk dalam nama Yesus. Dia akan tunduk dalam nama Yesus. Kita umat-umat. Ingat itu, saudara kasih. Jangan lupakan itu. Praktekkan itu, saudara. Tidak ada yang dapat membahayakan kita. Yesus sendiri juga mengatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu. Dalam Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakanmu. Oh, saudaraku, tuliskan di kolom komentar saudara. Tidak ada yang membahayakan saya. Tuliskan di kolom komentar saudara. Roh Allah yang ada padaku lebih besar dari segala roh apapun yang ada dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4. Tuliskan di kolom komentar saudara. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya Allah telah memberikan kuasa kepadaku untuk menginjak ular dan kalajengking. Kalajengking adalah lambang kanker. Kuasa kanker, kuasa kanker itu sudah diberikan Tuhan kepada kita. Sudah kita injak. Saudara yang kanker pada saat ini, beriman percaya kepada Tuhan. Ya, beberapa orang yang kita doakan pada saat ini di dalam doa pagi ini disampaikan untuk doa. Doakan saya kanker. Kita berdoa, katakan kepada Tuhan, roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada padaku. Sesungguhnya Tuhan telah memberikan kuasa kepadaku untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan aku. Ambil itu pada saat ini. Percayai itu pada saat ini. Jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Jangan bimbang, jangan sedikit pun bimbang. Petrus bimbang, saudara kasih, sudah berjalan di atas air itu, tenggelam dia. Untunglah dia cepat berseru kepada Tuhan, sehingga Yesus langsung menarikkan tangan Petrus itu. Jangan bimbang, itu dikatakan oleh Tuhan. Jangan percaya kepada apa kata dunia, kepada apa kata tanda-tanda, tapi percaya kepada apa kata firman Tuhan. Saya percaya, firman Tuhan berkata, tuliskan di komentar saudara. Firman Tuhan berkata, saya percaya, harus berkata. Supaya komentar-komentar saudara itu memberkati semua orang. Bahkan kalau perlu, buat DP-DP saudara. Ya. Firman Tuhan berkata, saya percaya, habis berkata, besar buat tulisannya, sehingga semua orang membaca dan semua orang diberkati. Saudara punya kasih, ya, puji Tuhan. Oke, sedikit lagi ya. Oke, saudara punya kasih. Jadi kita tidak menerima roh dunia. Nah, saudara punya kasih, tapi roh Allah. Nah, roh Allah itu membuat kita mengerti, saudara punya kasih, melalui saudara punya kasih pembacaan firman Tuhan. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, lalu kita membaca firman Tuhan, sementara orang percaya, siapa orang percaya angkat tangannya kepada Tuhan, saya orang percaya Tuhan, saya orang percaya Tuhan. Sementara orang percaya, sementara saudara dan saya membaca Alkitab, Roh Allah mencerahkan pengertian kita. Roh Allah memberikan pengertian kepada kita akan kebenaran. Saya sendiri sudah kagum akan Tuhan. Tiap-tiap pagi pengertian saya tadinya belum seperti ini. Saya juga kagum, bersyukur saya kepada Tuhan. Tuhan, hari ini kau singkapkan firman. Tuhan, tiap hari loh saudaraku. Saya tadinya memulai firman Tuhan, memulai doa pagi ini. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang kau sampaikan ya Tuhan? Tiap hari loh, karena saya mau konsisten hidup ini. Selagi Tuhan memberikan kepada saya kesehatan dan kekuatan, doakan ya, supaya Ibu Esther tetap sehat, kuat. Hari ini agak serak-serak ini suaranya ini. Bukan karena sakit, enggak, tapi mungkin kurang minum atau apalah, saudara kasih. Kemarin juga saya berdoa untuk membela saudara kita yang sedang yang akan mengalami operasi, saudara. Saya berdoa dan berpuasa, saya berseru-seru kepada Tuhan. Saya tidak relakan Tuhan untuk kembali ke surga. Saya mau Tuhan dia hidup, saya relakan Tuhan, saya rindu Tuhan dia sehat, umur panjang. Kami akan melayani bersama-sama lagi Tuhan, buka cabang-cabang lagi Tuhan. Begitu saudara, berseru-seru kepada Tuhan sehingga suara saya seperti ini. Doakan supaya tetap sehat, doakan tetap kuat. Dan saudaraku, saya konsisten untuk di dalam doa pagi ini. Saya juga berpikir Tuhan, firman apa yang kau sampaikan.
Sebab kalau disuruh juga saya menyampaikan firman Tuhan. Ibu Esther nanti firman Tuhan di departemen kami, departemen pemuda. Ibu Esther nanti menyampaikan firman Tuhan ya di departemen kami. Kaum bapak, kaum ibu gabungan. Saya sudah mikir firman Tuhan apa ya Tuhan? Apa ya Tuhan? Kadang-kadang saya seminggu untuk mempersiapkannya. Ini tiap-tiap hari loh saudaraku. Kalau bukan Roh Kudus tidak mudah, tidak gampang. Tiap hari. Selesai ini nanti saya pergi lagi pelayanan kemana-mana lagi. Pulang nanti saya mau. Kapan saya mempersiapkannya? Saudara yang kasih. Tapi persekutuan tiap-tiap hari itu bukan hanya pagi seperti ini. Sepanjang hari. Sepanjang kita masih belum tidur, terus kita bersekutu dengan Tuhan. Sambil kita bekerja. Roh Kudus, Tuhan tolong. Tuhan mengambil kuasa-Mu. Tuhan, agar Roh Kudus, saudara yang kasih, berkata-kata berbicara dalam hati kita. Ketika kita membaca firman Tuhan itu, maka Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika orang percaya, orang yang penuh dengan Roh Kudus membaca firman Tuhan, maka Roh Kudus memberikan pengertian tentang kebenaran itu. Haleluya. Dan Roh Kudus juga mengaruniakan suatu keyakinan yang kuat bahwasanya Alkitab ini adalah firman Allah. Bahwasanya yang tertulis dalam Alkitab ini adalah firman Allah. Ada keyakinan yang kuat sehingga ketika kita mengucapkannya ada kuasa yang keluar dari dalamnya. Amin, saudara. Kemudian ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh roh Allah. Tetapi roh manusia duniawi tidak dapat menilai, tetapi roh Allah menilai segala sesuatu. Saudaraku, dikatakan ayat ke-14 manusia duniawi. Ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi ada manusia rohani, ada manusia duniawi. Siapakah manusia duniawi? Yaitu mereka yang tidak menerima roh Allah. Manusia duniawi tidak mengerti, manusia duniawi tidak dapat menilai, bahkan penilaiannya bodoh. Kita sudah membaca kemarin firman Tuhan. Pemberitaan Injil itu adalah merupakan satu kebodohan bagi manusia duniawi. Tapi bagi kita yang percaya, bagi manusia roh, pemberitaan Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Pertama-tama orang Yahudi, orang Yunani, dan semua orang. Tapi itu adalah merupakan kebodohan bagi orang duniawi. Kok Allah itu adalah Tuhan berkuasa, kok dia mau banget disalibkan? Kok disalibkan jadi dipermalukan? Dia bukan Allah. Allah apa seperti itu? Aku aja gak mau disalibkan telanjang seperti itu. Bodoh itu Allah orang Kristen. Itu kata manusia duniawi. Siapakah manusia duniawi yang tidak menerima roh Allah? Nah sekarang pilih manusia duniawi atau manusia rohani. Manusia duniawi atau manusia rohani. Kalau engkau manusia rohani, maka engkau akan menerima janji-janji Allah yang tidak pernah kau lihat, yang tidak pernah kau dengar, yang tidak pernah terbetik dalam hatimu, akan Tuhan sediakan bagimu dan bagiku yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Oke, saudara, masih banyak ya saudara, masih banyak yang sudah saya siapkan pada saat ini, tapi tidak cukup waktu. Ayat 16 lagi saudaraku. Dikatakan terakhir ya, kami memiliki pikiran Kristus. Artinya kami memiliki pikiran Kristus. Artinya saudara punya kasih, orang yang memiliki pikiran Kristus itu adalah orang yang mengetahui kehendak Kristus. Apa yang menjadi kehendak Kristus? Apa yang mengetahui rencana Tuhan? Mengetahui maksud penebusan Tuhan. Itulah orang-orang yang memiliki pikiran Kristus. Berarti saudara punya kasih, orang-orang yang memiliki pikiran Kristus itu adalah orang yang menghargai dan memandang segala perkara sesuai dengan cara Allah memandang. Ya, tuliskan di kolom komentar saudara lagi. Kami tidak memiliki pikiran duniawi, kami memiliki pikiran Kristus. Artinya sudah mengetahui pikiran Kristus serta rencana Kristus, maksud penebusan Kristus. Haleluya. Kalau kita mengetahui pikiran Kristus, berarti
memandang segala perkara sesuai dengan cara pandang Kristus. Ya, saudaraku, mengasihi yang dikasihi Kristus dan membenci yang dibenci oleh Kristus. Maka kita akan sama seperti Kristus. Kita mengasihi yang dikasihi Kristus, kita membenci yang dibenci oleh Kristus. Yang pernah jatuh cinta lambaikan tangannya kepada Yesus, jatuh cinta kepada lawan jenisnya tentunya. Jangan sesama jenis ya. Yang pernah jatuh cinta. Bagaimana rasanya jatuh cinta? Rasa jatuh cinta berjuta rasanya. Berjuta rasanya ya saudara. Aduh, begitulah pokoknya berjuta rasanya. Kalau orang yang jatuh cinta itu lihat anjingnya, padahal gak suka lihat anjing. Tapi anjing yang dicintai, anjing kekasih kita, padahal aku suka dengan anjing ini. Maaf anjing, gak suka saya. Tapi ternyata kekasih kita punya anjing, kita jadi jatuh cinta juga kepada anjingnya. Lewat kita dari depan rumahnya, dia jemur kainnya, bajunya dia jemur. Rasanya kita puas melihat bajunya itu. Begitu enggak? Soalnya saya dulu begitu. Ketawa saudara kan ngakak itu. Ada bintang-bintang, ada ngakak. Yang ngakak yang ketawa itu sama dengan saya. Jatuh cinta berjuta rasanya. Dia anjingnya pun padahal begitu bau anjing disayang-sayang sudah. Ya. Kalau nggak suka lagi, nggak cinta lagi karena ada sesuatu, anjingnya ditendangkan. Bisa anjingnya diracun. Nggak suka lagi sama orangnya. Pemberian-pemberiannya dibuang. Nggak suka lagi. Kenapa? Ternyata dia selingkuh. Ada banyak pacarnya yang lain lagi. Aku jijik sama dia. Jangankan melihat orangnya, melihat barangnya juga dilempar barangnya. Lihat anjingnya, diracun anjingnya. Kita menjadi sama dengan orang yang kita cintai. Kita menjadi sama dengan Kristus. Kesukaan Kristus itu menjadi kesukaan kita. Yang dicintai Kristus itu menjadi kita cintai. Yang dibenci Kristus itu menjadi kita benci. Makanya kita rindu berdoa, keserah seperti saya, berdoa, membela orang yang dicintai Yesus. Berseru, karena Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Teriakanmu sampai kepadaku. Teriakan Elisa itu menurunkan urapan Elia, maka dia ambil saudara. Oh saudara yang kasih, apa yang dikatakan oleh Yesus itu menjadi kesukaan bagi kita. Karena kita memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus menjadi pikiran kita. Itulah yang dimaksud dengan ayat 16 ini. Kami memiliki pikiran Kristus. Cara pandang kita dengan cara pandang Kristus menjadi sesuai. Cara penilaian Kristus dengan cara menilai kita menjadi sama. Kalau cara penilaian kita tadinya sudah berkasih, yang penting kaya, ganteng, punya mobil, punya segalanya. Ya, seperti orang Batak, hasangapon, hamuraon, hagabeon, kekayaan, kemuliaan, ke apa lagi? Itu yang dicari oleh manusia. Tapi setelah kita dalam Kristus, saudara kekasih, dapat Yesus, dapat segalanya. Saudara kekasih, Yesuslah segalanya bagi kita, saudara kekasih. Kita tidak lagi berambisi mencari semua dengan segala cara-cara kita, apapun dilakukan, segala ambisi untuk mendapat ambisinya. Tapi tidak lagi demikian. Kita mulai berpikir, saudaraku, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Cara pikir kita sudah berbeda. Cara menilai kita tentang segala sesuatu sudah berbeda. Sama seperti Kristus menilai. Manusia rohani menilai segala sesuatunya. Tapi manusia rohani tidak dapat dinilai oleh manusia duniawi. Baik, saudaraku, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya kita renung-renungkan firman Tuhan.
Sehingga ketika kita renungkan firman Tuhan ini, kita dapat melakukannya nanti di pagi hari ini, sepanjang hari, dan seterusnya. Maka firman ini, saudara yang kasih, akan memberkati kita. Kita menjadi berbeda, sama sekali berbeda dengan orang dunia ini. Namun tetaplah kita kasihi mereka, supaya mereka datang kepada Tuhan. Tetaplah melakukan misi kita, menyelamatkan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini firman Tuhan, mari kita langsung angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Segala puji, hormat juga syukur kita naikkan. Nanti di doa terakhir saya akan berdoa dan kita berdoa semua. Kita rangkum doa kita, saudaraku. Saya yakin besok-besok saudara yang kasih. Ada kalanya saya panjang lebar menyampaikan firman Tuhan. Ada kalanya saya sudah berkasih banyak penyembahan untuk kita diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita langsung angkat penyembahan kita. Segala puji, hormat juga syukur.
bagi saudara-saudara kami yang berjuang dalam perekonomian, dalam usaha bisnis mereka pada saat ini. Sungguh Tuhan menyediakan berkatnya bagi kami, bagi saudara-saudara kami pada saat ini, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Apa yang tidak pernah terbetik dalam hati, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, sungguh Tuhan sediakan bagi hamba-hamba-Mu yang membutuhkan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Berkat Tuhan kepada keluarga kami, berkat Tuhan kepada lingkungan kami, tempat usaha pekerjaan kami, semua Kau berkati ya Tuhan. Berkat Tuhan bagi daerah-daerah kami dan bagi bangsa negara kami Indonesia ya Tuhan yang kami cintai. Kami bisa berdoa di pagi hari ini dengan aman, semula karena kebaikan Tuhan. Berkati Kominfo, berkati semua media-media sosial ya Tuhan, sehingga berita-berita yang disampaikan adalah berita-berita yang membangkitkan iman, yang memberkati. Media sosial tidak dipakai oleh setan untuk menakut-nakuti, tidak dipakai sebagai alat teror, tetapi dipakai untuk memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat Roh-Mu yang kudus mengalir dalam kuasa-Mu. Berkati bangsa negara kami Indonesia, pemerintahan kami. Berkati Tuhan, pandemi segera berlalu sehingga kami bisa dengan bebas beribadah kepada Tuhan dan bekerja sebagaimana mestinya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Sebentar kami akan akhiri. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang ikut dengan setia di doa pagi ini Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan dalam aktivitas mereka sepanjang hari ini. Ada kemenangan, ada sukacita. Iman kami diteguhkan ya Tuhan. Berkat berlimpah menjadi milik kami. Kami akan memberkati sekeliling kami. Kami adalah jalan, kami adalah terang ya Tuhan. Kami berfungsi sebagaimana mestinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh kami banyak jiwa-jiwa diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami kembalikan segala pujian hormat bagi Tuhan. Haleluya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih saudaraku atas kesetiaan saudara semuanya. Haleluya. Selamat beraktivitas. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita.